agar betul-betul kita dalam kehidupan di tengah-tengah kehidupan masyarakat nih kita menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saling guyup, saling satu, saling membantu dan lain sebagainya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih lanjut ya? Lanjut. Lagi. Pribadi Nabi kita Muhammad SAW ini memang betul-betul kalau kita lihat, bahkan Nabi ini diakui kenabiannya, bahkan kepemimpinannya, bahkan semua apapun yang ada pada pribadi Nabi itu, ini merupakan cerminan yang baik di tengah-tengah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu buku yang ditulis oleh salah seorang penulis, bahkan dia beragama di luar Islam. Nah, pada saat dia menulis satu buku itu, dia memberi judul 100 orang yang paling terkemuka dalam kehidupan di dunia. Artinya bahwa orang yang paling banyak namanya disebut dalam kehidupan di dunia dalam setiap harinya. Nah, sampai akhirnya memberi urutan. Yang pertama itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah pengarang buku itu? Maju ke depan. Dulu nih. Dulu, bentar nih dulu. Pengarang bukunya siapa? Dua biru. Pengarangnya siapa? Sampai 5 Agus. 1. Ada satu buku di situ yang memberi judul 100 orang yang terkemuka dalam kehidupan di dunia. Yang memberi urutan pertama di situ adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pengarangnya? Nanti gambaran itu. Nah, ini dia orang orientalis. Artinya beliau belajar Islam untuk menyerang umat Islam dari dalam. Tuh, dia beragama Nasrani. Siapa? Betul, ada bekalnya tuh. Ya benar Pak. Maju Pak. Nah, maju ke depan. Ayo. Maju ke depan. Maju ke depan. Ambil. Wah, itu yang birunya itu tuh. Biru. Ambil. Takutnya dikasih bapalnya itu biru 2. Ya. Jadi Mikhail Han ini, jadi dia menggambarkan pribadi Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan di dunia, karena setiap kali orang banyak menyebut Nabi kita Muhammad SAW. Coba kalau kita setiap sholat menyebut nama Nabi, menyebut nama Nabi, sholat kita satu hari satu malam berapa? 5 waktu. Nah, belum lagi ditambah sholat sunnah. Ya, berapa umat Islam dalam kehidupan di dunia ini? Tuh, Nabi disebut nama. Nah, kemudian setelah itu baru dah, ya, habis Nabi kita Muhammad, nomor urut yang kedua itu adalah Thomas Edison. Nah, kemudian yang ketiga baru Isa al-Masih. Ini pribadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibanggakan oleh orang bahkan di luar Islam kalau betul-betul pribadi Nabi kita Muhammad SAW itu adalah betul-betul amat sangat berpengaruh dalam kehidupan dunia. Makanya kita bangga menjadi umatnya. Sehingga apa? Nanti pada saat hari kiamat, di mana umat semua mereka lari kepada para nabi mereka minta syafaat kepada nabi mereka, tapi nabi mereka tetap tidak bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya. Nah, makanya kita disebut dengan memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW, kecintaan kita tumbuh, akhirnya kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW.
umat Nabi Nuh lari kepada Nabi Nuh. Mereka minta syafaat, ya Nuh, saya minta syafaat pertolongan perlindungan kepada Engkau agar selamat dalam kehidupan hari kiamat ini. Nabi Nuh berkata, saya nggak bisa memberi syafaat kepada Engkau. Kenapa? Karena aku juga pernah dalam keadaan berdosa. Aku minta kepada Allah agar umat ini binasa. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan ajaran Islam kurang lebih 40 tahun lama ini. Lama kan? Bu, lama kan? 40 tahun lama kan? Nah, 40 tahun Nabi Nuh dakwah cuma dapat 40 orang. Jadi 1 tahun dapat 1. Akhirnya Nabi Nuh sahabat hilang. Yang 40 tahun dakwah orang nggak pada beriman kepada Allah, iman kepada dirinya. Akhirnya Nabi Nuh, ya kalau kayak bahasa kitanya bergalau kan, yang putus asa doanya, Rabbi la tadar alal kafirina fil ardi dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan orang kafir ada di muka bumi ini. Habiskan saya ya Allah. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh pernah mendoakan umatnya agar binasa. Akhirnya apa? Tatkala itulah Nabi Nuh diperintah untuk buat kapal. Sampai akhirnya terkala Nabi Nuh buat kapal. Jadi kapal Allah memerintahkan kaitan orang-orang yang beriman, kemudian juga binatang-binatang, dan kemudian pada saat itu mulai air keluar dari bumi, kemudian turun dari laut, hancur semua, banjir semua. Sampai anaknya Kan'an, dia diperintah oleh Nabi Nuh untuk naik ke kapal di tengah banjir yang besar. Apa kata Kan'an? Wahai ayahku, kalau memang air sampai ke gunung, aku naik ke pohon kelapa. Nah, nggak taunya pohon kelapa juga tutup sama air. Naik ke mana lagi gitu. Dia nggak bisa naik. Nabi Nuh nggak bisa memberikan syafaat kepada umat. Nah, kemudian juga umat nabi-nabi yang lain. Umat Nabi Isa alaihissalam berlari kepada Nabi Isa, wahai Isa, saya minta syafaat kepada Engkau agar selamat pada saat saya ada dalam kehidupan di hari kiamat ini. Kemudian Nabi Isa melepas diri, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kamu sekalian karena aku juga pernah berbuat salah. Maka Nabi Isa nantinya akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada saat dalam kehidupan hari kiamat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "A'anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah." Adakah Isa kau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku Tuhan selain Allah? Nabi Isa alaihissalam nanti dihakimi oleh Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang menyatakan kalau dirinya sebagai anak Tuhan. Nah, kemudian Nabi Isa mengatakan, "Oh Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, aku nggak pernah mengatakan apa yang sebagaimana aku katakan." Jadi Nabi Isa alaihissalam makanya dia berlepas diri nanti pada saat di hari kiamat dia nggak bisa memberi syafaat kepada umat. Terakhir, kemudian juga ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim diminta oleh umatnya, "Hai Nabi Ibrahim, aku minta syafaat." Nabi Ibrahim pun nggak bisa memberikan syafaat. Sampai akhirnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku pernah berbuat dosa selama aku menjadi nabi dan rasul. Kenapa? Karena dulu aku pernah mengatakan tatkala menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar kota Mekah. Pada saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kemudian menghancurkan patung-patung yang kecil, kemudian beliau membiarkan patung yang besar satu. Nah, kemudian kampak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil tadi diselendangkan kepada patung yang besar. Sehingga pada saat Raja Namrud bertanya, "Wahai Ibrahim, betulkah engkau yang mengatakan kalau memang patung-patung berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami ini engkau yang menghancurkan?" Nah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan dan sambil menunjuk, "Bal fa'alahu kabiruhum hadhihi." Bahkan yang paling besar dari ini adalah ini. Jadi kata Nabi Ibrahim sambil menunjuk patung, bahkan yang memperbuatnya adalah berhala yang besar. Tapi tunjuknya dengan ini. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi pantang dalam keadaan berbohong, nggak mungkin Nabi berbohong. Dia menyatakan di antara yang besar adalah ini. Ya, jadi kita ini yang paling besar adalah jempol. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam seakan-akan
kepada para berhala yang besar. Nah, Raja Namrud salah paham. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Allah Ibrahim pun alaihissalam nggak bisa memberikan syafaat. Dan kita beruntung menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang makanya kita betul-betul Nabi kita Muhammad kita jadikan sebagai uswah suri tauladan kita, sehingga sifat sikap empati kita sebagaimana apa yang diperbuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian juga hendaknya kita semakin menjalin jalinan hubungan dari silaturahmi di antara kita sesama warga yang ada di RT Bogor. Nah, kenapa dengan kita banyak dari silaturahmi dalam hadis dikatakan man ayyub ta'alahu fi umrihi wa ayyub satalahu fi asarihi fal yasir rahimah. Barang siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya kemudian ditambahkan rezekinya, maka perbanyak tali silaturahmi. Apa contohnya kan jelas Bu, yang hari ini kalau kita misalnya rajin main, rajin berkunjung ya kepada sesama kita, tanpa ada sesuatu misalnya yang kita perlukan, tapi kita di situ tujuan kita untuk menjalin tali silaturahmi, sehingga sering kita berkunjung dari rumah ke rumah. Nah, pada saat misalnya kita ada keperluan, dan kalau kita sebelumnya sering berkunjung, kira-kira yang kita kunjungi, dan kalau kita minta bantuan orang yang kita kunjungi, heran apa enggak kira-kira? Heran apa enggak? Kenapa? Karena dari awal kita sering bersilaturahmi. Yang bukan berarti istilahnya tujuan kita nanti ya untuk kalau ada perlu kita bisa minta bantuan kita. Tapi ini maksudnya apa? Karena tali silaturahmi yang sudah kita jadi itu pada akhirnya enggak membuat orang yang kita jadi silaturahminya itu menjadi aneh atau takjub pada saat misalnya kita berkunjung kepada dirinya. Misalnya nih 1, 2, 3 kali, 4 kali bahkan sering kita berkunjung ke sana yang ngobrol-ngobrol biasa tentang hidup kita kan gitu. Nah, kemudian di suatu saat kita datangkan Assalamualaikum. Nah, dia jawab Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Ada apa Pak? Ya, saya silaturahmi aja. Aneh nggak kira-kira? Aneh nggak? Betul aneh. Kalau sebelumnya kita sering bersilaturahmi, aneh nggak? Enggak. Nah, baru kita ungkap. Bu, maaf ya, di samping tali silaturahmi ini saya ada kebutuhan. Saya mau pinjam uang. Kira-kira dikasih apa? Kalau sering kita silaturahmi dikasih apa? Yang kalau dianggap harus dikasih. Lain halnya kalau misalnya kita nggak pernah berkunjung ke kawan kita, kerabat kita, apalagi saudara kita, tiba-tiba ada keperluan datang. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Tumben bro. Dibilang tumben. Habis ngomong mau pinjam uang, tapi nggak kira-kira. Yang nggak apa-apa. Nah itu makanya salah satu contoh. Jadi mempertambah rezeki, memperbanyak rezeki. Makanya kalau dalam bahasa Sunda yang namanya setampu itu ada kata-katanya nusok kita kan ketemu. Artinya apa? Yang ada di meja pasti ketemu. Yang harus mau kopi, kue-kue, apa tidak. Nah itu kan artinya memperpanjang umur, nambah gigi. Ya. Ini makanya kita sebagai umat Islam itu hendaknya saling menyambung tali silaturahmi, sehingga Allah makin memperkuat hubungan kita di antara sesama kita, khususnya warga di Pondok nanti. Kalau sekarang sudah ada wadah, cukup lewat WA atau apa. Makanya wadah itu ya istilahnya dapat kita budayakan untuk selalu ramai, tapi bukan berarti sebenarnya di situ akhirnya timbul hal-hal yang sifatnya saling menjadi, saling memproduksi. Tapi itu adalah merupakan satu cara wadah untuk menjadi tali silaturahmi. Nah, kemudian yang terakhir, agar kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, itu makanya hendaknya kita banyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya daripada apa sih ibu-ibu sambil makan,
baca selawat. Apalagi sekarang banyak selawat. Ya. Apa yang kita baca? Ya, sekarang ya banyak selawat itu. Ya, di antaranya ada 70. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubatiruna biha. Apa? Yuk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubatiruna biha وأهلنا وعونتنا وجميع مسائنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا ليومنا هدائنا يوم الآخرة. Mau tidur, kita hanya apapun yang kita, ya, walaupun kita dalam keadaan bagaimana hati kita baca doa agar kita betul-betul mendapat syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dalam ayat dikatakan man ahabba syai'an kasura ikruh. Orang yang cinta kepada sesuatu pasti banyak menyebut namanya. Waktu ibu bapak waktu dulu pacaran. Timbul benih-benih cinta, sering gak nyebut nama. Bapak sambung nyebut nama ibu sering nyebut nama bapak. Waktu dulu masih pacaran. Nah itu makanya dikatakan man kasura syai'an ya kasura ikruh. Man ahabba syai'an kasura ikruh. Barang siapa orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia banyak menyebut namanya. Makanya kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, cinta kita banyak menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW, dan caranya kita sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah-mudahan yang kita rayakan pada malam hari ini, peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, ini menjadikan kita orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga semakin tambah tumbuhnya sifat empati kita di tengah-tengah kehidupan kita semua, sehingga menjadikan keberkahan bagi kita semua. Dan hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya wallahu khairul wafiq ila aqwal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Baik, tadi berapa? Amplopnya lain. Doa apa? Jangan ada campur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi wa yukafi'u ya rabbana alhamdulillah syukru kama yanbaghi li ta'ati sultan. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بذلك أخلاق. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل قدير ويا مقوي كل معين ويا معمل كل محيط يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم لا من لا يقتل إلا البيان والتفسير آياتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير. Ya Allah, ya Rabbi, di malam hari ini ya Allah, aku menundukkan kepadaku di hadapan Engkau ya Allah.